Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Qaribul Mujib ya. Fi Syarhi Al-Fadhit Takrib atau Qaulul Mukhtar Syarah Ghayah Ikhtisar. Halaman 19 Mukadimah. Silakan Ustaz. Bismillah. Saya yang baca Tengku. Ya, Ustaz. Silakan. Baca aja atau langsung terjemah Tengku? Ustaz baca, Ustaz terjemah, kemudian kalau perlu Ustaz i'rab atau kalau Ustaz pengen nanya i'rab silakan ya kan. Saya bantu. Nah, itu. Ini Ustaz yang ngaji nih. Saya pendengar Ustaz. Oke Ya. Tengku. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamu Al-Alimu Al-Allamah berkata oleh imam yang alim, yang sangat alim. Hmm. Syamsuddin ini Abu Abdullah, yaitu Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasimin Asy-Syafi'i. Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahu Allahu bi rahmatihi wa ridwanihi amin. Taghammadahu apa artinya itu? Semoga menyelimuti akan beliau. Menyelimuti. Semoga menyelimuti akan beliau oleh Allah dengan rahmatnya Allah dan ridhonya Allah amin. Ya. Alhamdulillahi tabarrukan, bermula itu segala puji bagi Allah. Tabarrukan itu sebagai apa itu Tengku? Maf'ul min ajlih, kita takdir amelnya. Oh, Hamidullah tabarukan. Aku memuji akan Allah karena bertabaruk, berharapkan barokah. Maf'ul min ajlih. segala puji itu bagi Allah karena tabarruk bi Fatihatil kitab, dengan Fatihah kitab. Hmm. Li'annaha abud li'annaha ibtida'u kulli amrin zibalin, karena sesungguhnya Fatihatil kitab Ya, itu permulaan ya, setiap sesuatu yang mempunyai kebaikan. kebaikan. Ya. Titik dulu, Wa Ustaz. Titik dulu, pelan-pelan kita bahas ya. Jadi ah, bi gitu. Fatihatil Kitab di sini maknanya dengan pembuka kitab. Alhamdulillah. Aku memuji akan Allah atau aku mengatakan alhamdulillah karena berharap barokah dengan pembuka kitab. Jadi pembuka kitab yang dimaksud di sini bukan Fatihah seluruhnya, yaitu alhamdulillah saja. Ya kan? Lafat alhamdulillah. Li'annaha karena sesungguhnya pembuka kitab yang maksudnya kalimat alhamdulillah. Itu ibtida kulli amrin dibalen, permulaan bagi setiap perkara yang memiliki bal, yang baik. Makna yang baik yang dianjurkan dalam agama. Nah, setiap kita awali perbuatan baik, kita mulai dengan basmalah, hamdalah, kita akhiri juga begitu kan. Nah, itu. Terus, Wa khatimatu kulli du'ain mujabin, hmm. dan penutup setiap doa yang dikabulkan. Ya, khatimah itu kita atas kepada ibtida'u kan. Karena alhamdulillah itu penutup bagi setiap doa yang dikabulkan. Terus, Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris sawabi. Dan Fatihah kitab itu akhir doa. ya, Doa orang yang beriman di dalam surga, hmm. rumah as-sawabi. Pahala. Pahala tinggal. Atau negeri Rumah. pahala. Kita badal kepada jannah. Apa itu sorga? Dari sawab. Negeri, negeri pahala. Maknanya negeri balasan. Orang mukmin dibalas oleh Allah dalam surga, enggak di dunia. Ya. Aman Ustaz i'rabnya? Ada yang perlu. Pokoknya kalau ada yang muskil i'rab dalam pikiran Ustaz, Ustaz tanya aja. Oke, tengok. Oke, lanjut. Dari itu tadi sebagai badal tengok. Barat, badal kepada jannah. Apa itu surga? Dari sawab, negeri pahala, negeri balasan. Oke, tengok. Ahmadahu
an waffaqa man arada min ibadihi. Saya memuji akannya Allah, tengok. Ya. An waffaqa, bahwa memberi taufik. Hmm. Waffaqa barisnya, tengok. Ya, Betul. wafaqah. Ini sebelum an ini kita takdirkan lah, Ustaz. Sebelum an, sebelum anna. Kalau nggak ditulis huruf jar, boleh kita takdirkan huruf jar yang munasabat. Di sini mudah-mudahan kita takdirkan lam. Ahmaduhu li an wafaqah. Aku memuji akannya Allah karena bahwa telah memberi taufik ianya Allah. Man arada. Maf'ul wafaqah. Akan siman yang berkehendak ianya Allah. Akan nyaman. Ait man dibuang. Aku puji akannya Allah karena bahwa memberi taufik Allah man arada akan siapapun yang bermaksud, yang berkehendak ianya Allah kepada nyaman. Min ibadihi dari hamba-hambanya Allah. Taufik untuk apa? Litafakuhi untuk memahami dalam agama. Memahami ala wifki muradih di atas sesuai maksudnya Allah. Ah, itu. Bagaimana Ustaz? Ya, aku puji akannya Allah karena bahwa telah memberi taufik Allah akan siapa? Akan siman yang bermaksud ianya Allah, yang berkehendak ianya Allahu akan nyaman. Man aradahu, maf'ul boleh dimahdhuf sebagai ait man. Siapa man itu dari hamba-hambanya Allah? Diberi taufik untuk apa? Untuk memahami dalam agama. Nah, memahami di atas sesuai maksudnya Allah. Ya, itu. Bagaimana Ustaz? Oke, tengok. Lanjut. Ya. Wa usalli wa usallimu, dan saya bersolawat dan mengucap salam ala afdali khalqihi, atas paling utama dari makhluknya Allah, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, Sayyidil Mursalin, yaitu Sayyidil Mursalin, al-qaili, Hmm. yang berkata, Nah, ya, kepada Nabi Muhammad. Yang berkata ianya Nabi Muhammad. ya Nabi Muhammad, man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang berkehendak oleh Allah dengannya Hmm. akan kebaikan, memberi paham ia Allah akan nyaman dalam agama. Ya. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan para sahabatnya, muddata zikri zakirina wa sahwil ghafilin. Hmm. Muddata Pada mencakup, masa, dalam waktu dalam waktu mengingatnya orang yang mengingat dan dalam waktu lupanya orang yang lupa. Ini tambahan ini untuk menyatakan selawat beliau ke Nabi sepanjang waktu. Ya kah? Aku berselawat, aku memberi salam kepada Nabi. Selama apa aku berselawat memberi salam? Selama mengingatnya orang yang mengingat. Selama masih ada orang yang mengingat Allah. Selama masih ada orang yang lupa kepada Allah. Selama itulah selawat kepada Nabi. Berarti kan selalu ada orang yang ingat, selalu ada orang yang lupa, kan? Sampai hari kiamat, kan? Nah, itu berarti selawat selalu mengalir ke Nabi. Nah, itu. wa ba'du, dan setelah alhamdulillah, bismillah dan alhamdulillah, Hmm. hadza kitabun fi ghayatil ikhtisari wat tahzib. Bermula ini itu kitab pada ringkasan, puncak ringkasan itu Ya, artinya. puncak ringkas. Nah, Wat tahzib, tahdzib bersih. bersih artinya itu. Ya, bersih dari tambahan-tambahan yang tidak perlu. Jelas? Wada'tuhu 'alal kitabi al-musamma at-takrib, dan aku meletakkan akannya goyatil ikhtisar. Enggak, aku meletakkan akan ini kitab. Ya, kitab saja kembali ke kitab. Aku membuat akan ini kitab. Aku kembali ke kitab. Ala kitabi, atas kitab, al-musamma yang diberi nama bit takrib dengan takrib. Ya.
liyantafi'a bihil muhtaju minal mubtadi'in, supaya memberi manfaat dengannya kitab, Nggak memberi ini supaya dapat manfaat, bukan memberi. supaya dapat manfaat dengannya kitab, Hmm. muhtaji, Muhtaju fa'il yantafi'. taju orang yang membutuhkan, Ya, minal mubtadi'in, dari mubtadi' pemula, ya. li furu'i syari'ati wad din, bagi cabang syariat dan agama, Hmm. waliyakuna wasilatan, dan supaya ada, Iyanya kitab ia, kembali ke kitab. supaya ada ia kitab, itu wasilah Ya, linajati yaumaddin, untuk keselamatanku pada hari kiamat, hari pembalasan, ya, wa naf'an li ibadihi, dan supaya ada ia kitab itu memberi manfaat bagi hambanya Allah, tengok, ya. bagi hambanya Allah, al muslimina, itu nak, tengok, Bagi hamba-hambanya Allah yang muslimin, ya, muslimin kepada ibadi. Hmm. yang muslimin. Innahu sami'u du'ai ibadihi, sesungguhnya Allah itu zat yang maha mendengar doa dari hamba-hambanya, Hmm. qaribun mujibun, dan zat yang maha dekat, mujib, yang maha mengabulkan. Mengabulkan. Ya, Maha mengabulkan doa. Waman qasadahu, dan orang yang bermaksud ia akannya Allah, tengok. Ya, bermula siman yang bermaksud ia akannya Allah itu la yakhibu. Tidak akan kecewa ia nyaman. La yakhibu, tidak akan kecewa ia man. Hmm. Wa idza qala Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila bertanya oleh hambaku anni, dari fa inni, maka sesungguhnya aku itu qarib, dekat. Ya. Nah, itu Wa'lam, aman ya. Aman ya. ya, Ya, lanjut. wa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitab, sesungguhnya ditemukan Hmm. pada sebagian naskah ini kitab, fi Hmm. ghairi khutbati, pada selain khutbahnya musannif, tengok. Selain khutbahnya ini kita. Oh, khutbahnya kitab. Domer kembali ke yang paling dekat kalau cocok. Kalau nggak cocok kita cari di belakangnya lagi. Nah, itu selalu begitu. Tasmiyatuhu tarotan, tasmiyatuhu. Naib fa'il yujadu. Oh, ke situ nih. Tasmiyatuhu. Oh, ditemukan, akan Hmm. Menamak, ya, menamakan kitab, menamakannya ini kita. menamakannya ini kitab, tarotan. Hmm. Itu apa dia, tengok? Pada suatu waktu atau pada suatu kali. Sebagai apa dia itu, tengok? Zaraf. Oh, salah. Hmm. Jadi maknanya begini. Ini kita matan takrib. Matan takrib punya dua nama dia. Makanya syarahnya nanti punya dua mana. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan sya'an didapatkan dalam sebahagian naskah-naskah ini kitab ini matan takrib di bukan khutbahnya, bukan di khutbah, di pinggir kitab mungkin di hamish ya, di ta'liq. Akan apa ditemukan? Akan penamaannya ini kitab suatu kali dengan takrib, suatu kali dengan gaya iktisar. Ada dua nama. Makanya kadang kita sebut matan takrib, kadang matan gaya iktisar.
Kadang orang suka menggabung makan matan layah wa takrib. Nah, kenapa? Karena memang ada dua nama. Nah, itu. Falidzalika sammaituhu bismaini. Hmm. Maka karena demikian itu aku menamai akannya kitab bismaini dengan dua nama. Nah, ini bukan ini kitab lagi, ini syarah. Oh, Sama itu karena demikian demikian matannya ada dua nama, sama itu aku namakan akannya syarah. Kembali ke hadza kitabun, ini kitab ini. Kitab yang di atas itu maksudnya syarah. Wa ba'du hadza kitabun. Makna kitabun di sini hadza syarhun. Nah, kan? Nah, jadi domirnya kembali ke sini nih. Nah, karena itu sama itu aku menamakan akan ini. Ini apa? Ini syarah. Bisma ini dengan dua nama. Karena matan ada dua nama, baru munasabah syarah pun harus dua nama. Nah, itu. Lanjut, Ustaz. ahaduhuma fathul qaribil mujibi. Adapun yang pertama dari dua nama itu Hmm? fathul qarib al mujib. Hmm. Fi alfazit takrib pada syarah kitab alfazit takrib. Wasani adapun yang kedua al-qaulul mukhtaru itu qaulul mukhtar fi syarhi goyatil ikhtisar pada syarah goyatil ikhtisar. Ini itu nama kan nama kitab. Nama kitab nggak ada maknanya, tapi asalnya ada makna. Kalau kita maknai, Fathul Qaribil Mujib ini adalah pembukaan dari Tuhan yang Maha Dekat. Qarib nama Allah nih. Kata beliau, ini kitab yang saya tulis sebagai syarah lafaz matan takrib. Fathul Qarib ini pembukaan dari Allah yang Maha Dekat, Al-Mujib dari Allah yang Maha mengabulkan doa. Apa yang saya tulis ini dapat dari Allah. Allah maftah alaina. Kan sering kita berdoa kan. Futuhal arifin. Ini futuh dari Allah yang maha karib. Dari Allah yang maha mujib. Dalam menerangkan lafat-lafat takrib. Jadi cocok. Mujib, takrib. Ya kan? Saja. Wasani. Nama yang kedua. Qaulul Mukhtar. Ini adalah Qaul Mukhtar. Pendapat yang dipilih. Pendapat yang dipilih dari perkataan-perkataan para ulama. Dipilih untuk menjelaskan kayak ikhtisar. Nah, itu. Mafhum namanya. Kaulul Mukhtar ini adalah pendapat yang dipilih di antara banyaknya kaul ulama dalam mensyarah gayah ikhtisar. Mukhtar, ikhtisar, munasabat. Nah, itu. Ustaz. Hmm. Aman, Ustaz? Aman Tengku. Oke. Kalau beda kita Ustaz sama kitab di layar, nggak apa-apa. Baca kitab di kitab Ustaz juga boleh. Biar kita tahu perbedaan. Kadang ada perbedaan di sana sini ya. Kalau Syekhu. Ada nggak di Amin. Bajuri? Ada mudah-mudahan ya. Ada Tengku. Hmm. Qala Syekhul Imamu Abu Thayyib berkata oleh Syekh Imam yaitu Abu Thayyib wa yushtaharu aidan di apa itu Tengku? Bisa Dikenal, dimasyhurkan, dikenal akan Abu Thayyib juga. dikenal dikenal akan Abu Thayyib juga bi Abi Suja'i dengan Abi Suja' yaitu Syihabul Millah. Hmm. Itu Syihabul Millah Waddin itu wanya itu sambungan namanya itu Tengku. Ya, ini lakap beliau. Jadi cara memaknai boleh juga. Berkatalah oleh Syekh. Siapa Syekh Imam? Siapa Imam itu? Kunyahnya Abu Thayyib. Ah, kita sebut biasa kan? Kalau ngajar kan? Untuk membedakan. Kunyahnya Abu Thayyib. Dikenal juga akan dianya Syekh Imam ini dengan Abi Suja. Artinya beliau punya dua kunyah. Satu Abu Thayyib, satu Abu Suja. Syihabul Millah. Apa lakopnya? Ini lakop nih. Syihabul Millati Waddin. Bintang agama. Millah agama, din juga agama. Ini lakopnya. Siapa Syekh itu? Namanya baru Ahmadu bin Husain itu namanya kan? Jadi ada kunyah, ada lakop, ada nama. Ya, Ustaz.
Ahmad bin Husain, yaitu Ahmad bin Husain ibni Ahmad Asfahani bin Hmm. Ahmad Asfahani. Taqallahu sarahu sabibar rahmati waridwani. Hmm. Semoga mencurahkan oleh Ya. Allah sarahu akan Tanah kuburannya. kuburannya itu. Ya. Saro itu tanah kuburan atau kuburannya juga boleh. Akan kuburannya sobi berrahmah, Akan sobi curahan rahmat atau akan hujan rahmat. Sabib hujan atau curahan. akan curahan rahmat dan ridhonya Allah. Hmm. Wa askanahu a'la faradi siljinan, dan semoga menempatkan oleh Allah Hmm. akannya Asy-Syekhul Imam Hmm. akan tempat yang paling tinggi di Hmm. surga Firdaus, faradi siljinan. Faradis bermakna derajat. Akan paling tinggi dari derajat-derajat surga. Faradis bermakna darajah. Nah, akan paling tinggi dari derajat-derajat surga. Paling tinggi mananya dibanding dengan teman-teman beliau. Bukan paling tinggi dibanding dengan Nabi kah? Seolah-olah ini paling tinggi mengalahkan Nabi. Enggak. Wa askanahu Allah menempati akan paling tinggi dari derajat surga. Paling tinggi dibanding teman-teman beliau, sahabat beliau, orang yang setabakat dengan beliau. Nah, itu bukan mutlak tinggi ya. Karena yang paling tinggi itu untuk Nabi. Itu Ustaz. Coba Ustaz lihat-lihat, ada yang perlu kita bahas? Masya Allah. Itu Ustaz. Masih aman Tengku. Aman, oke. Lanjut Ustaz. Oh, askanahu itu tadi failnya ke Allah ya Tengku. Ya, atah kepada sakallahu wah. Oh. Asfahaniyu naik kepada Syekh. Syekh atau naik kepada Ahmad. Ahmad yang dinisbatkan kepada negeri Asfahan. Asfahaniyu. Ahmadu al-Asfahaniyu. Hmm. Terus, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza. Aku memulai akan kitabku ini. Hmm. Dengan Bismillah. Nah, ya. Oh, Itu muta'alanya. Dengan Bismillah aku memulai akan kitabku yang ini. Beliau pengen bilang, bi di Bismillah, bi huruf jar asli. Mesti ada muta'alanya. Ta'alanya bisa fi'il, bisa isim. Bisa kita takdirkan sebelum bi, bisa sesudah bi. Beliau mentakdirkan sesudah bi, yaitu Bismillah abtadi'u. Untuk menunjukkan ikhtisas. Khusus dengan nama Allah saya memulai akan kitab saya yang ini. Ya, itu maksudnya. Terus? wallahu, bermula kalimat Allah, Hmm. ismun lidzatil wajibil wujudi. Hmm. Itu nama bagi zat yang wajib ada. Hmm. Allah itu isim alam. Beliau pengen bilang kan. Ismun lidzat. Isim bagi zat. Namanya isim alam. Alam terhadap zat yang wajib wujud. Ya, bukan harus wujud kayak kita ini. Wujudi Arabnya apa Ustaz? Naat kepada wajib itu. Wajibi. Syarat na'an apa aja Ustaz? Sama-sama Ma'rifah. Apalagi? ikut kepada man'ut alaihnya. Di harokatnya. Oke. Wajibi ma'rifah. Wujudi ma'rifah. Wajibi kasrah. Wujudi kasrah. Syarat lagi na'an harus mustaq. Isim fa'il, isim maf'ul. Wujudi di segi tasrif kalimatnya apa Ustaz? Wujudi. Masdar. Ya. Wajada yajidu. Ya. Dia bisa Wujud. jadi naat. Masdar nggak boleh jadi na'an Ustaz. Boleh sih. Kali-kali jangan sering-sering. Harus kita takwil Ustaz. Enggak. Nah, Ditakwil.
Di sini nggak boleh wujudi. Nah, wujudi ini mudhaf nih. Mudhaf al-wajibi, wujudi mudhaf ilaih. Boleh Mudhof nggak jadi dari mudhaf ilaih, Ustaz? mudhof dari mana tengok? Mudhaf ilaih dari wajibi, mudhaf wajibi, al-wujudi mudhaf ilaih. Boleh nggak? Wajibi na'a kepada zati. Kemudian mudhaf wajibi, wujudi mudhaf ilaih. Boleh nggak? Enggak tahu saya tengok. Hmm? Kan saya biar tahu nahwu Ustaz bagaimana kan? Biar kita tahu dimasukin ke grup mana nanti. Nah, boleh. Mudhaf wajibi, wujudi mudhaf ilaih. Enggak tengok kayaknya. Kenapa nggak boleh? Karena Karena dia sama di mudhaf nggak boleh ada alif lam. Itu masuk Ustaz. iya tengok. Sama-sama beralif Ah, lam. iya, iya, iya. Nah, itu Ustaz udah ngaji bab idhofah belum? Idhofah ada dua, ada idhofah lafzi atau idhofah maknawi. Nah, Udah kalau di idhofah lafzi, boleh di mudhafnya ada alif lam. Apa mana idhofah lafzi? Idhofah isim fa'il kepada ma'mulnya. Jadi al-wujudi ini asalnya fa'il wajibi. Nama bagi zat yang wajiblah oleh wujudnya zat. Ismun li zatil wajibil wujudu. Ya, oh. Oh iya asalnya iya iya tengok. fa'il kemudian dikasrahkan untuk takfif lah. Jadi boleh ini mudhaf wajibi wujudi mudhaf ilaih. Kita baca wujudu juga boleh wajibil wujudu jadi fa'il wajibi. Nah itu. Aman Ustaz, lanjutkan. Nah, Uh, War-Rahmanu ablagu min rahimi dan bermula kalimat Ar-Rahman itu lebih mubalaghah, hmm. lebih tinggi gitu ya artinya itu. Apa arti mubalaghah? Mubalaghah maknanya a'dhamu maknan. Nah, lebih besar maknanya. Rahman itu lebih mubalaghah. Apa makna lebih mubalaghah? Lebih besar maknanya, lebih luas maknanya dari Rahim. Dari segi apa? Karena Rahman itu kasih sayang Allah terhadap orang yang beriman atau tidak beriman. Masuk dalam sifat atau nama Allah Ar-Rahman. Kalau Rahim, khusus kasih sayang Allah terhadap orang yang beriman. Ya, Rahiman. Kan Allahu Rahiman bil mu'minin. Nah, itu makna lebih mubalaghah. Berarti Rahman lebih luas maknanya. A'dhamu maknan. Atau ada juga di sebahagian kitab karena makna Rahman itu al-mun'im bijalailin ni'am, ya kan? Yang memberikan nikmat-nikmat besar. Nah, nikmat sehat secara umum. Kalau Rahim, pemberi nikmat dengan nikmat yang paling halus. Nah, bukan hanya sekedar sehat secara umum, kah? Bagian-bagian badannya juga sehat, misalkan jantungnya sehat. Nah, banyaklah makna. Secara umum begitu. Lebih luas makna Rahman dari Rahim. Nah, itu. Walaupun kedua-duanya sigat mubalaghah, tapi maknanya berbeda. Kata para ulama karena Ar-Rahman hurufnya lebih banyak biasanya kan. Nah, kasirul mabna kan tadullu ala kasiril makna biasanya apa gimana? Kaedahnya lupa. Nah, itu. Bagaimana, Ustaz? Aman? Aman tengok. Oke, lanjutkan, Ustaz. Tak semangat. Alhamdulillahi, adapun kalimat alhamdulillah, huwa dianya kalimat alhamdulillah, as-sana'u 'ala Allah taala, itu pujian atas Allah taala, bil jamili ala jihati ta'zimi, Hmm. bentuk takzim atas Ya. jihad itu bisa diartikan bentuk atau sisi tengok. Ya, sisi, bentuk, arah, pihak, banyak artinya ya. Nah, saya jelaskan. Alhamdulillah, huwa kembali ke alhamdu saja. Ini beliau pengen mengupas satu-satu. Cuma bi beliau nggak kupas, ya kah? Tapi secara mafhum ada bi beliau jelaskan ini huruf jar asli karena ada muta'alanya kah? Ismi beliau nggak bahas. Langsung Allah beliau bahas sudah. Wallahu ismun lidzat. Ar-Rahman sudah. Ar-Rahim sudah. Kemudian matan kah? Alhamdu. Beliau bahas nih apa arti alhamdu? Dianya alhamdu. As-sana'u menyanjung. Menyanjung dengan lisan. Sana'u bil lisan misalnya. Menyanjung kepada Allah Ta'ala dengan yang indah-indah dari sifat Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita bilang. Ala jihati ta'zim. Di atas sisi memuliakan. Karena ada juga menyanjung tujuannya bukan memuliakan. Seperti seseorang yang dia bilang, oh kamu pintar banget ya, tapi kamu nggak naik kelas ya.
Nah, itu kan kelihatannya kayak memuji Ustaz kan? Tapi sebenarnya apa itu Ustaz? Oh, kamu yang kata orang pinter banget ya kamu. Tapi nggak naik kelas kamu ya. Nah, itu memuji kelihatannya. Tapi tujuannya untuk menghina Ustaz. Itu bukan alhamdulillah. Bukan hamdun ya. Nah, yang disebut hamdun menyanjung. Karena di sini memuji Allah, makanya beliau menyanjung Allah. Walaupun secara umum memuji dengan yang baik-baik, tujuannya untuk memuliakan. Karena di sini berkaitan dengan Allah, berarti menyanjung Allah dengan sifatnya yang baik, yang tujuan mengagungkan, bukan tujuan menghina. Kalau tujuan menghina, namanya istihza nanti, bukan hamdu. Ya, Ustaz. Terus, Robbi, Robbi itu sebagai apa itu kalau menurutku? badal. Kepada Alhamdulillahi Rabbi. Rabbi. Siapa Allah? Rabbi. kalau di sini tengku, Gimana? kalau di yang pembahasan yang ini jadi badal juga tengku. Ya, ini membahas matan takrib, Ustaz. Jadi makanya disyaratkan matan takrib udah kita hafal dulu. Karena beliau nggak ngulang lagi, ini udah ada matan takrib di atas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini beliau kupas satu-satu nih. Tujuannya menjelaskan matan takrib. Ya nggak? Ini Rabbi. Rabbi dari mana? Rabbi yang ada di matan takrib. Alhamdulillahi Rabbi Al-Alamin. Nanti beliau bahas semua satu-satu. Nah, makanya di Mukaddimah matan takrib, beliau bikin matan liasuhula hifduhu agar mudah menghafalnya kan gitu Ustaz. Memang tujuan untuk dihafal. Ketika cara kita nggak perlu lihat matan lagi. Matan udah ada di kepala. Tapi kalau kita belum hafal, nggak apa-apa. Jangan patah semangat. Kita lihat ke atas garis ada di sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna Rabbi? Ya. Kalau Arabnya badal, maknanya Maliki. Nah, itu Robbi ay maliki. Robbi yaitu bermakna malik. pemilik ya. Ini. Al-alamina, oh kalimat al-alamina bi fathil lam dengan fathah lam alamina. Hmm. Wa huwa dan dianya kalimat alamin Hmm. kama qala Ibnu Malik sebagaimana berkata oleh Ibnu Malik Alfiyah itu tunggu Ya, ismu jam'i khosun itu adalah ismu itu sebagai khobar. tunggu Khobar huwa. itu adalah nama jamak Nggak isim khosun jamak yang ya langsung isim jamak. Dianya alamin itu isim jamak. dianya alamin itu isim jamak yang khos biman yaqilu la jam'un Hmm. bagi orang yang berakal Ya, iyaman la jam'un bukan jamak. bukan jawab maksudnya gimana itu tunggu. Nah, alamin kelihatan kayak jamak muzakkar. Kan gitu? Oh, Alamin seperti jamak mudzakkar salim. Bahkan banyak yang bilang alamin alamun jamak mudzakkar salim. Kata beliau di sini alamin kita baca dengan fathah lam sebagaimana kata Ibnu Malik itu isim jamak. Alamin isim jamak. Satu isim yang menunjukkan kepada umum yang khusus bagi dengan siman yang berakal ya. Jadi alamin ini seluruh alam. Makna seluruh alam bukan masuk alam tumbuhan, alam hewan, alam nabati, alam hewani nggak masuk. Jadi alam di sini khusus alam-alam yang berakal. Allah itu Rabbil Alamin, pemilik semesta alam. Alam mana? Alam malaikat, alam manusia, alam jin. Cuma tiga makhluk Allah yang berakal. Nah, itulah yang masuk ke dalam kata alamin. Isim jamak yang khusus hanya isim jamak dengan siman yang berakal ya. Kalau Allah pemilik makhluk yang berakal, apalagi makhluk yang tidak berakal, mesti Allah pemiliknya. Nah, itu mafhumnya nanti. La jam'on. Dianya alamin itu bukan jamak. Bukan jamak. Maknanya bukan jamak mudzakkar salim ini. Bukan jamak wa mufraduhu alamun. Bukan jamak dan mufradnya alamun. Bukan. Alamin bukan jamak. Memang dari lahir sudah alamin isim jamak. Cuma i'rabnya saja mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Dia bukan jamak yang mufradnya alamun dengan fathah lam. Kenapa bukan jamak?
biasanya jamak itu lebih umum dari mufrad. Kan itu aturannya Ustaz. Rajulun seorang laki-laki, kalau rijalun banyak laki-laki. Jadi jamak itu lebih luas maknanya dari mufrad. Sedangkan alamin bukan jamak yang mufradnya alam. Kenapa? Karena kalau kita bilang alam, itu alam kan selain Allah alam semua. Lebih umum. Nggak boleh mufrad lebih umum dibanding jamak. Sedangkan jamak maksudnya manusia, jin, malaikat. Sedangkan alam maksudnya apapun. Bukan jamak dan mufradnya itu alam. Itu bukan. Dengan fathah alam. Kenapa? Li'annahu. Karena sesungguhnya alam. Ismun amun. Nama yang umum bagi ma selain Allah. Karena alam artinya apapun selain Allah namanya alam. Wal jam'u khasun bima ya'qilu. Dan bermula jamak itu yang khusus dengan siman yang berakal. Enggak boleh mufrad lebih umum dari jamak. Makanya alamin bukan jamak. Ah itu. Ustaz. Coba Ustaz. Ini khilaf panjang Ustaz. Walaupun nanti dicari-cari alasannya tetap bisa Ustaz. Tetap bisa nanti alam mufrad, alamin jamaknya tetap bisa kan. Ini secara zahir aja kita maknain secara zahir. Tanpa memperhatikan khilaf yang panjang di sana. Ya. Nah itu Ustaz. Apa ada muskil kira-kira? Itu aja tadi Tengku. Yang mana? Kalau ma-nya itu kama seperti itu, ma apa itu namanya Tengku? Ma mausul harfi, ma masdariyah. Bahwa kama qala ka qauli ibni Malik. Ya, ini. Kama ma mausul harfi ya. Pasti dia Oh nggak perlu iya. dia. Enggak dimaknain. Langsung aja ma qala kita robah jadi qauli majrur kaf. Kama qala ka qauli ibni Malik. Bahwa dianya dianya alamin itu kama qala maknanya ka qauli ibni Malik. Seperti ucapan Ibni Malik dalam Alfiyah. Itu ismu jam'in. Gak usah dimaknain Ustaz. Ya, seperti ma yang berkatalah oleh Ibnu Malik kan nggak ada makna juga kan? Seperti ma kan? Seperti perkataan Ibnu Malik, gitu aja. Kecuali di depan qala ada hu kama qalahu. Wah, itu kita anggap ma mausul. Ada hu ada ait yang kembali ke ma. Apalagi Ustaz? Aman Tengku. Aman. Lanjut Ustaz. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyyi, dan Allah berselawat oleh Allah dan memberi salam oleh Allah, ya Allah, atas sayyidina, atas penghulu kita, yaitu Nabi Muhammad, Muhammadin Nabi Muhammad, dari Nabi. Cara maknanya itu gitu. Tengok. An-Nabi, siapa Nabi Muhammad? Kita badal juga boleh, dan boleh. Muhammadinin Nabi. Muhammad itu Nabi. Huwa dia Dianya Nabi. kalimat, Kalimat oh Nabi. dianya Nabi bil hamzi dengan hamzah, Hmm. wataroki watarokihi atau watarkihi baca apanya itu Tengku. Watarkihi. Tapi di sini tarakihi di ya. Ya, Tarakun. Bisa aja Ustaz dalam kamu harus kita lihat masdar taraka ya teruku tarkan biasanya Ustaz. Tarkus sholah tapi di sini tarak. Nah, untuk dipastikan harus kita lihat kamus lagi Ustaz. Mudah-mudahan tarkihi aja. Wabil hamdi wa tarkihi. Atau bisa juga Ustaz tolaba yatlubu, taraka yatruku ya bisa aja tolabun kah? Tolab kah? Tarak bisa Ustaz. Tarakihi kita baca karena ada tobit nih kita ikuti Ustaz. Biar nggak diomelin sama pontobit. dianya Nabi dengan hamzah dan meninggalkan hamzah. Nah, paham Ustaz? Hamzah itu Tengku. Maknanya Nabi boleh kita baca dengan Nabii. Muhammadidin Nabii boleh. Ya, kita ganti dengan hamzah. Nah, ya. Berarti dari nubuah, nubuah. Atau tarkihi atau enggak ada hamzah seperti di sini. Nabii boleh dua. Ya, dua-duanya benar. Nah, itu. Maknanya begini, kalau kita baca Nabii berarti diambil dari kata naba. Anin naba'il azim, naba, naba'a kan?
Artinya berita. Nabi itu berarti nabi, nabii, watan fa'il. Fa'il berarti Nabi sudah diberitakan, bermakna isim maf'ul. Nabi sudah diberitakan jauh sebelum Nabi muncul, diberitakan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu kalau kita baca nabii, maknanya khobar, kan? Karena Nabi memang sudah dikhobarkan. Nah, atau tanpa pakai hamzah, nabiyyi. Kalau nabiyyi diambil dari nubuwah, nubuwah. Nah, apa makna nubuwah? Tinggi. Kalau nabi maknanya yang ditinggikan. Nabi memang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi juga akan ditinggikan derajatnya. Nah, dua-duanya benar, Ustaz. Yang perlu Ustaz ingat, kalau nabi dengan hamzah maknanya khobar. Naba, anin naba'il azim. Tentang berita yang besar. Jadi makna nabi itu berita. Nabi seseorang yang diberitakan. Kalau nggak pakai hamzah, nabi maknanya rif'ah, tinggi. Ya, dari nubuah, naba, nubuah. Nah, itu. Ini membahas kalimat Nabi, Ustaz. Sama kayak ismon, Ustaz. Ismon kan bisa dari wasama, kan begitu dalam bismillah. Nah, wasama, ya kan? Yasimu, kah? Wasama, apa gimana? Wasama, yasimu, simatan. Boleh juga dari sama, yasmu, sumuan. Begitu juga ini. Nah, itu. Ini baru definisinya. Apa itu Nabi? Terus, Lanjut tengku. lanjut. Insanun dianya nabi itu manusia uhiya ilaihi yang diberi wahyu akannya nabi bisyar'in dengan hukum syariat yang malu bihi yang beramal ia nabi dengannya hukum syariat. Pas domain itu tengku. Ya, pas. Seorang manusia, insan laki-laki yang diwahyukan kepadanya dengan satu syariat yang beramal ya dengannya syariat. Sekalipun, Ini tuh bermakna lau tengku. ya, sekalipun tidak diperintahkan akan dianya Nabi dengan menyampaikannya syariat. Nah, itu. Jadi Nabi, laki-laki yang dapat wahyu dengan syariat, yang beliau mengamalkan syariat. Sekalipun beliau tidak diperintahkan menyampaikan. Jadi ketika tidak diperintahkan, disebut Nabi. Kalau diperintahkan, apalagi ya. Nabi ya, Rasul juga. Iya. Nah, ini seperti di depan. Kelihatannya in gak ya Ustaz? Nah, bisa nggak seperti itu Ustaz? Bisa tengku. In. Atau ada juga yang i'rabnya wa in wa waw hal Ustaz. Padahal tidak diperintahkan akan beliau dengan menyampaikannya syariat. Nah, in zaidah. Nah, ini dalam kitab Kutul Habib, dalam kitab Kutul Habib, waw itu lil hal, in zaidah. Nah, itu. Ini Ustaz, cara i'rabnya berarti walam padahal beliau tidak diperintahkan untuk menyampaikannya syariat. Nah, lebih mantap Ustaz nih. Nah, jadi wow hal. Ini zaidah. Fa'in baru syarat. Lanjut. Lanjut Ustaz. Fa in umira bitablighihi maka jika diperintahkan akannya nabi Kan ya insan. dengan akannya insan dengan menyampaikannya syarak Ya. iyun maka dia adalah nabi wa rasulun dan rasul aydan juga. Ya. Wal makna dan adapun makna maksudnya makna yang mana itu tengku? Makna sallallahu wasallam. Makna selawat di atas tadi. Mana tadi? Tadi kan sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyyi kan? Nah, kan ini yang belum beliau jelaskan. Sallah Nabi sudah kan? Semua kemudian beliau menyatakan bermula makna. Makna apa? Makna sallallahu wasallam. Makna sallallahu wasallam itu. Itu kabarnya yunshi'u.
itu yunshi'us salata wassalama alaihi. Hmm. Itu apa itu artinya itu? Ah, membuat ianya musannif akan selawat dan salam kepada Nabi. Insya maknanya apa ya? Makna insya. Ya membuat ya Nabi akan selawat dan salam kepada, membuat ianya musannif akan selawat dan salam kepadanya Nabi. Maksudnya begini Ustaz. Beliau pengen menjelaskan, sallallahu wasallama, salla fi'il madhi Ustaz. Ya kan? Sallama fi'il madhi. Jadi ya fi'il madhi itu seolah-olah informasi Ustaz. Seolah-olah beliau pengen kasih tahu Allah telah berselawat. Allah telah memberi salam ke Nabi. Mengasih informasi. Kata musannif, memang secara lafaz itu informasi. Tapi maknanya insya'iyah, maknanya musannif sedang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musannif sedang berselawat. Seolah-olah musannif bilang Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ah, itu. Ustaz mungkin sering dengar kah? Jadi lafadznya khobariyah, maknanya insya'iyah. Bermula makna makna ucapan sallallahu alaihi wasallam bukan beliau kasih tahu ke kita kalau Allah berselawat. Tapi maksudnya musannif sedang berselawat di mukadimah kitabnya. Sama kayak hafizahumullah nanti. Telah menjaga akan mereka oleh Allah. Bukan maksud beliau bilang Allah telah menjaga mereka. Maksud beliau, ya Allah, jagalah mereka. Tulisannya khobariyah fi'il madhi. Maksudnya fi'il amar. Allahumma hfadhuhum. Nah, itu maksudnya. Sama kayak kita ada orang meninggal bilang rahimahullah. Bukan maksudnya kita bilang Allah telah merahmatinya. Dari mana kita tahu Allah telah merahmatinya? Maksud kita Allahumarhamhu. Lafaz pakai fi'il madhi. Maksudnya kita sedang mendoakan. Itulah insya. Ah, itu. Berarti ini pembahasan dalam balaghah tu ya Tengku. Benar, benar. Nah, nih kitab kan kitab zaman dulu semua campur sari Ustaz. Nahu dibahas semua dibahas sekalian. Beda dengan kitab sekarang kan. Kayak takrirah itu langsung fokus ke isinya. Ini kan banyak cangkoneknya Ustaz. Semua dibahas nih kayak kitab Nahu kan. Nggak apa-apa. Itu. Lanjut Ustaz. Ini udah dibahas Nahu lagi ini Muhammadun. Nggak isi malam kan Nahu nih. Apa-apa. Wa Muhammadun alamun mankulun binismi maf'ulil mudha'afil aini. Hmm. Adapun kalimat Muhammadun itu alam mankul. Ya, Inam dari isim maf'ul al mudha'afu yang diberi tasdid tengok. ya, yang digandakan innya. Oh, yang digandakan ainnya. Nah, ini juga sama Ustaz seperti wajibil wujud tadi. Ini idhofah juga nih. Mudha'afil aini ya. Ini idhofah juga. Mudha'afi. Aini mudhaf ilaih. Nah, nah itu Ustaz. Karena asalnya naib fa'il ini. Mudha'afil ainu. Diidhofahkan nggak apa-apa. Lanjut Ustaz. Wan nabiyyu badalun minhu dan adapun kalimat nabi itu badal minhu darinya, Muhammad. darinya Muhammad. Ya, Adpun bayanin alaihi atau bayan atasnya Muhammad. ya. Muhammadinin Nabi. Ya, kita badal boleh. Data bayan boleh. Dikit lagi Ustaz. Wa ala alihi tohirina dan atas keluarganya Nabi tohirina yang suci, ia keluarganya Nabi. Hmm. Hum kama qalahu Syafi'i, mereka sebagaimana berkata akannya itu kembali ke ma itu Ma. tengku. Ya. Ma itu maksudnya keluarga Nabi itu. Berulang mereka keluarga itu seperti ma yang mengatakan akannya ma seperti makna ma seolah-olah makna keluarga ya. Kalau di sini nggak ada apanya tengku, nggak ada pakai domir hu tengku. Langsung aja kama qala Syafi'i gitu. Lebih mantap sebenarnya saya nggak pakai hu. Jadi kan sama kayak di atas kaqauli Syafi'i kan. Jadi seperti ucapan Imam Syafi'i. Lebih mantap Ustaz. Di kitab Ustaz nggak ada. Nggak ada hu-nya tengku. Versi cetak Ustaz kan? Benar. Iya tengku.
Ya, udah kita ambil yang punya Ustaz. Kama qala Syafi'i. Sebagaimana berkatalah oleh Imam Asy-Syafi'i, Hmm. aqaribuhul mu'minuna min bani Hashimin wa banil Muttalibi. Hmm. Ada karib kerabatnya Nabi. Itu cara maknanya, Tengku. Ya, ya. Nah, adapun karib kerabatnya Nabi itu orang Enggak, yang enggak. orang-orang Akaribu ini khobar nih. Bermula keluarga, bermula al. Siapa itu al? Bermula al itu akaribuhu. Ah. Jadi ini kerabat kalau nih, khobar nih. Kata Imam Syafi'i, keluarga Nabi, alun nabinya nih. Nah, itu kita takdir kan. Bermula keluarga Nabi itu aqaribuhul mu'minunaan. bermula keluarga Nabi itu aqaribuhul mu'minuna, Hmm. itu karib kerabatnya Nabi. Ya. Kalau al-mu'minuna itu jadi apa dia Tengku? Jadi Naat kepada aqaribu. oh, nah, yang beriman min Bani Hashim dari Bani Hashim wa Banil Muttalib dan beriman yang beriman dari Bani Muttalib. Hmm. Wa qila waqtarahun Nawawi dan dalam satu pendapat memilih akadnya Kil, pendapat kunya itu kembali ke mana itu tunggu. kekil. Akad oh memilih akadnya kil oleh Imam Nawawi Hmm. annahum kullu muslimin sesungguhnya mereka mereka itu karib kerabatnya Mereka keluarganya itu Nabi keluarganya Nabi. itu setiap muslim Ya, setiap muslim. itu wala'alla qaulahu Hmm. semoga ucapan Mudah-mudahan atau mudah-mudahan ucapannya Musannif At-Tahirin. dan mudah-mudahan ucapannya musannif at-Tahirin Hmm. sa'un min qaulihi ta'ala itu diambil atau Ya, diambil. diambil dari firman Allah Ta'ala wa yutahhirukum tadhir dan mensucikan akan mensucikan ya Allah akan mereka tadhiran akan sebenar-benar suci. Gitu maknanya Tengku. Ya, ini dari surat Al-Ahzab kah? Yuridullahu bikum apa? Yuridullah gimana suratnya? Kalau perlu lupa. Eh, Yutahhirukum tathira. Maknanya gini. Dalam ayat itu memang ayat khusus turun kepada ahlul bait Nabi kah? Allah mensucikan keluarga Nabi. Sementara tadi musanneh wa ala alihi tahirin, keluarganya Nabi yang suci. Dari mana beliau ambil tahirin ini? Mudah-mudahan diambil dari firman Allah ini. Karena Allah menyatakan yutahhirukum, menyucikan ya Allah akan kamu, kamu ahlul bait. Ya kan? Kamu benar-benar suci. Nah, itu. Hmm. Titik dikit lagi Ustaz. Wa ala satu baris lagi. Sahabatihi dan atas sahabatnya Nabi jam'un sohibin nabiyyi kalimat sahabatihi itu jamak sohibin nabi sohibin nabi Ya. Maknanya sahabat ini jamak mufradnya sahib kan? Tapi sahib di sini sahib Nabi. Karena sahabat ini sahabat Nabi berarti mufradnya ya sahabat Nabi, sahib orang yang menemani Nabi. Terus wa qawluhu ajma'ina dan perkataannya dan firmannya ucapannya perkataan musannya, ucapannya musannya. dan perkataan musannif kalimat ajma'ina takkidun li sahabatihi itu takkid untuk sahabatnya Nabi. Ya. Jadi wa'ala sahabati, sahabat kan jamak seolah-olah masuk semua kan. Dan kepada semua sahabatnya Nabi, tambah lagi ajmain seluruh mereka. Jadi ajmain ini takkid, takkid maknawi bagi sahabati. Wa'ala sahabatihi ajmain. Baru kita titik di sini Ustaz. Ya. Allah
Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ada yang perlu ditanyakan dibahas Ustaz? Masih aman Tengku. Ada. Nah itu Ustaz, nih kita cari teman dulu beberapa orang kita bikin grup Ustaz. Insyaallah. Ya. Baik Ustaz, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baru Ya kita Rabbi. titik Ustaz. Jadi Ustaz nggak sibuk jam berapa aja? Siap. Isya nggak sih Tengku? Cuma kadang kalau Isya sini ngimamin orang